adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ketemu dengan Kak Thomas. Apa kabarnya? Kak Thomas berharap kita semua sehat-sehat ya. Adik-adik, sekarang kita semuanya serba online ya. Kita belajar online, beribadah juga online. Tetapi tidak menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah ini. Kita nyanyikan satu lagu, Hatiku Siap. Hatiku siap, ialah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ialah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan yang mengizinkan kami untuk bertemu dengan Engkau sendiri di dalam ibadah kami. Bapa, kami ingin memuji Tuhan. Kami juga hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami, dan Tuhan menguduskan kami, supaya kami boleh layak untuk datang kepadamu, menyembah-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur 139, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Adik-adik, betapa luar biasanya Tuhan membentuk kita. Kita bukan buatan pabrik, tapi kita ditenun oleh Allah sendiri. Kita dibuat begitu unik oleh Tuhan. Betapa dahsyatnya dan ajaibnya Tuhan menciptakan diri kita. Adik-adik, mari kita lanjutkan pujian kita. Dalam peta Allah. Dalam peta Allah kita diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat di Golgota. Dari surga mulia Yesus telah turunlah, agar kita kembali dalam peta Allah. Adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai manusia dan dosanya bagian pertama. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Tetapi manusia memberontak kepada Tuhan dan jatuh dalam dosa. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita.
jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita bisa beribadah meskipun melalui online pada pagi hari ini. Kita akan membahas satu tema berkaitan dengan manusia dan dosa. Namun sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kembali meskipun melalui online. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan, dan Tuhan juga tolong supaya kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hamba-Mu juga adik-adik yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Tapi terlalu panjang, kakak akan membagi. Yang pertama, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan 14 sampai 19, dan yang terakhir ayat 23. Kakak bacakan bagi kalian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan melihat dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman Tuhan kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat yang ke-23 firman Tuhan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Adik-adik, tema hari ini tadi kakak katakan adalah manusia dan dosa. Adik-adik, apa sih itu dosa? Menurut bahasa aslinya, dosa itu disebut hamartia. Adik-adik mungkin bertanya, apa itu hamartia? Hamartia artinya adalah tidak mencapai sasaran. Artinya apa yang seharusnya dicapai tapi ini tidak tercapai. Hamartia adalah tidak mencapai sasaran. Dosa menyatakan bahwa manusia tidak mencapai sasaran yang Allah mau. Itu disebabkan oleh apa? Satu, oleh karena tadi kita baca di pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5, oleh karena bujuk rayu atau provokasi iblis. Sehingga ketika bujuk rayu iblis didengarkan, provokasi dari iblis didengarkan, maka manusia tidak mencapai sasaran. Yang kedua, bukan hanya dari iblis yang betul-betul membujuk atau memprovokasi, tetapi juga dari manusia itu sendiri. Karena manusia memiliki keinginan seperti Allah. Manusia bukan hanya mau mengikuti, tapi mau mensejajarkan dirinya dengan Allah. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sasaran yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Nah, akibat dari itu maka manusia menjadi berdosa. Manusia tidak mencapai sasaran yang seharusnya. Ingat adik-adik, ketika manusia tidak mencapai sasaran yang seharusnya, maka dampak dari dosa itu adalah manusia, kalau kita baca tadi, ketika mereka sudah memakannya, mereka melihat diri mereka telanjang. Artinya mereka merasa malu. Akibat dari dosa, dampaknya adalah merasa malu terhadap diri sendiri. Ya, berbeda ketika mereka belum melakukan dosa, mereka sepertinya tidak malu dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Lalu yang kedua, manusia bersembunyi dari hadapan Allah. Gak mungkin manusia bersembunyi dari hadapan Allah. Tapi itulah dampak dari dosa. Selain yang pertama, manusia menjadi malu. Tapi yang kedua, manusia bersembunyi di hadapan Allah. Lalu bukan itu saja. Manusia saling nyalahkan. Menyalahkan Allah, tapi juga menyalahkan sesamanya. Adik-adik, luar biasa dampak daripada dosa tadi. Nah, adik-adik, lalu setelah manusia malu, bersembunyi, kemudian manusia menyalahkan Allah dan sesama, oh, Allah adalah Allah yang adil. Maka kalau kita baca tadi, yang pertama, ular dihukum oleh Allah, yaitu ia akan berjalan dengan menggunakan perutnya, dan debu tanah akan menjadi makanannya. Tapi Allah yang adil itu juga menghukum wanita yang ada bersama dengan Adam. Yaitu wanita akan sakit ketika mengandung. Dan bukan hanya mengandung, tetapi ketika melahirkan. Kemudian yang ketiga, laki-laki Adam, dia akan
peluh mencari rezekinya dari apa yang diusahakannya. Kemudian bukan hanya itu saja, tanah akan mengeluarkan semak-semak duri. Adik-adik, dampak daripada dosa itu begitu luas, baik kepada ular, manusia wanita, manusia pria, tetapi juga kepada tanah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, luar biasa. Akhirnya karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak mentaati Allah, maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Satu konsekuensi dari apa yang mereka buat. Satu akibat dari dosa yang mereka lakukan. Dampak dosa itu luar biasa. Adik-adik, bukan hanya itu saja, tetapi lebih dari itu, dampak daripada perbuatan dosa manusia adalah kematian jasmani, tapi juga kematian rohani. Nah, kematian jasmani, tubuh ini berhenti bernapas pada saat tertentu sesuai dengan waktu Allah. Tetapi kematian rohani adalah terputus hubungan kita dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Lalu hati manusia tidak dapat lagi punya hati yang mengasihi Allah. Lalu bukan hanya terputus hubungan, hati manusia tidak memiliki hati yang punya hubungan lagi dengan Allah. Tapi yang terakhir, kematian rohani adalah kematian kekal. Begitu luar biasa dampak dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, adik-adik, lalu siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Bukan iblis, bukan setan, tapi yang bertanggung jawab adalah manusia itu sendiri. Kamu dan saya sebagai manusia. Adik-adik, jelas bahwa kita bertanggung jawab atas perbuatan dosa. Tetapi Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 24, nanti adik-adik bisa baca, ya. Di situ dijelaskan betapa kita bersyukur oleh karena ada yang mau menanggung dosa kita. Bahkan Roma 7 ayat 25 mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia tanggung dosa kita. Seharusnya kita yang tanggung. Seharusnya kita yang kena hukuman itu. Akibat kita tidak mencapai sasaran yang Allah inginkan. Tetapi melalui Yesus Kristus, dosa yang dilakukan oleh manusia ditebusnya. Oleh karena itu, sepantasnya dan selayaknya kita yang harus dipukul, dihukum oleh karena dosa. Kini kita bisa terbebas dari dosa itu ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Adik-adik ingat, hamartia adalah tidak sesuai dengan sasaran atau tidak mencapai sasaran. Akibat tidak mencapai sasaran, banyak hal yang ditanggung seharusnya oleh manusia. Tetapi syukur oleh karena Yesus Kristus, kita boleh meminta Tuhan menolong menghapuskan dosa kita. Mari adik-adik, kita yakini bahwa setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita menjadi manusia ciptaan baru lagi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa manusia yang tidak mencapai sasaran, yang melakukan dosa, harusnya mendapatkan hukuman. Namun, oleh karena Kristus, dosa itu boleh ditanggung dan kami terbebaskan. Bersyukur
keberdosaan kami ternyata ditanggung oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang sudah ditebus dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.